Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan ini saya akan membagikan penjelasan materi yang sudah saya mapping plankan dalam pertemuan 1 semester atau 18 pertemuan per minggu, yang mana minggu ini adalah minggu kelima mata kuliah Object Oriented Programming. Teori dan praktek pemrograman berorientasikan objek. Minggu kelima, dosen pengampunya adalah Bapak Zairul Megarmair, STMCS, Program Studi Teknik Informatika, Politeknik SKI tahun akademik 2019-2020. Nah, pada pertemuan minggu kelima ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang enkapsulasi. Ada kurang lebih 12 atau 15 slide yang terdiri dari 3 contoh soal. Nah, 3 contoh soal ini saya bagi menjadi 3 partisi. Partisi bagian pertama yaitu akan saya jelaskan tentang contoh penerapan enkapsulasi terhadap variabel penggunaan variabel private dan variabel public. Tentunya saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan enkapsulasi. Apa tujuannya enkapsulasi ini dalam bahasa pemrograman berorientasikan objek? Tentunya dibuatnya sebuah konsep enkapsulasi ini dalam sebuah pemrograman berorientasikan objek, yaitu tujuannya untuk melakukan perizinan apakah suatu data tersebut bisa diakses di dalam sebuah kelas. Jika kita menciptakan sebuah kelas dan menciptakan beberapa atribut dari kelas itu, dan kelas itu atributnya kita klasifikasikan sebagai atribut public atau atribut private, maka apakah atribut public bisa diakses oleh objek yang diciptakan, atau atribut public tidak bisa diakses oleh objek yang kita ciptakan, atau sebaliknya atribut private bisa diakses atau tidak bisa diakses gitu. Istilah dari atribut private dan atribut public ini merupakan istilah yang ada di dalam konsep object oriented programming supaya dapat diimplementasikan dalam konsep enkapsulasi. Dengan mengatur atribut menjadi sebuah atribut private, maka atribut tersebut hanya akan dapat diakses dalam kelas itu sendiri. Kalau misalkan kita menciptakan atau mendeklarasikan sebuah atributnya sebagai atribut private, maka sudah barang tentu bisa diakses oleh kelas itu sendiri atribut private-nya. Tetapi kalau misalkan kita menciptakan sebuah atribut yang sebagai public, maka bisa diakses di luar daripada kelas itu sendiri. Nah, apa yang menandakan bahwa sebuah atribut itu dinamakan sebagai variabel private dan sebuah atribut yang lain dinamakan sebagai variabel public, atau kita deklarasikan sebagai variabel private atau sebagai variabel public. Nah, tentunya saya akan mengulangi terlebih dahulu karena dalam praktek kita kali ini menggunakan bahasa pemrograman Python, dan bahasa pemrograman Python sudah kita pelajari di mata kuliah algoritma dan struktur data. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bahasa pemrograman Python dalam object oriented programming, yaitu saya menggunakan sistem operasi Linux. Kalau kalian menggunakan sistem operasi Windows, berarti tinggal buka bahasa pemrograman Python-nya, apakah sebagai command line atau graphic user interface. Nah, saya akan mengulang atau flashback kembali apa yang dimaksud dengan private dan public, atribut private dan atribut public. Nah, penandanya sebuah variabel kita deklarasikan sebagai variabel private, ciri khasnya adalah menggunakan underscore, ya, double underscore sebelum nama sebuah variabel kita deklarasikan. Maka ini disebut sebagai variabel private atau deklarasi variabel private. Nah, kalau misalkan tidak ada underscore yang mengawali nama variabel, maka ini disebut sebagai variabel public atau pendeklarasinya sebagai variabel public. Dengan pendeklarasian suatu variabel yang didahulukan dengan garis bawah atau double underscore, maka variabel itu disebut sebagai variabel private. Jika tidak, disebut sebagai variabel public. Nah, pada slide keempat ini saya akan memberikan contoh
bagaimana penerapan konsep enkapsulasi di dalam program. Di sini terdapat satu kelas, dua fungsi, satu objek, ya kan? Satu kelas, dua fungsi, dan satu objek. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menuju ke sini dulu, ke terminal. Saya akan memanggil deklarasi. Saya akan mengaktifkan home directory tempat penyimpanan kode program yang sudah saya buat, OOP, yaitu di OOP 9. Saya menggunakan text editornya. Text editor menggunakan Jenny text editor. Maka saya tinggal memanggil text editornya dan memanggil script yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu contoh 18. Saya akan zoom supaya kelihatan. Zoom 2 kali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel private dan variabel public. Ini merupakan kolom komentar. Tanda hashtag ini atau tanda pagar ini tidak akan dieksekusi, melainkan hanya pemberi informasi bahwa kode program yang kita buat dari baris keempat sampai baris ke-25 ini merupakan kode program implementasi dari variabel private dan variabel public. Kamu ditambah berarti di sini variabel public boleh ditambah. Tanda merah berarti ini mengindikasikan bahwa tanda merah ini sebagai penanda atau informasi saja. Terdapat satu buah kelas, dua buah fungsi, 1, 2, dan satu objek yang kita ciptakan. Yang mana dua buah fungsi ini disebut sebagai konstruktor. Kita berikan hashtag penanda konstruktor bahwa ini merupakan konstruktor, dan ini merupakan fungsi. Ini sebuah fungsi. Ini sebenarnya fungsi juga, tapi fungsinya fungsi konstruktor, dan ini fungsi panggil untuk memanggil ya. Tentunya memiliki argumen masing-masing. Nah, konstruktor sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di sini terdapat sebuah kelas yang nama kelasnya adalah pegawai. Ingat, pegawainya P-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Kalau kita memanggil pegawai dengan huruf P kecil, ketika kita menciptakan objek, maka tidak akan dikenali atau sudah dipastikan sintaknya error, dan akan ditemani dengan sintak error kalian nanti ya. Kemudian yang berikutnya, ini terdapat atribut 1, atribut 2, dan atribut 3. Atribut 1 ini sebagai variabel public, atribut 2 disebut sebagai variabel private, dan atribut ketiga ini merupakan variabel private. Kenapa disebut sebagai variabel private? Karena di sini diawali double underscore, diawali sebelum nama dari variabel itu sendiri. Sedangkan ini public karena tidak ada underscore di awalnya. Dan kita berikan tanda petik, diapit tanda petik, berarti di sini nanti akan ada nilai, akan diisi sebuah nilai. Ketika atributnya kita deklarasikan, maka berikutnya yaitu konstruktor. Kita definisikan sebuah konstruktor. Tujuannya untuk apa dibuat konstruktor ini? Supaya memberikan panduan atau memberikan arahan, karena dalam konstruktor ini terdapat argumen default, argumen wajib dari konstruktor, dan beberapa argumen berikutnya atau pendukungnya, yaitu nama, alamat, dan gaji. Tentunya menyesuaikan dari atributnya ya. Kemudian self titik nama berisikan nama, self titik alamat berisikan alamat, self titik gaji berisikan gaji. Maksudnya di sini self ini adalah miliknya argumen konstruktor yang mengarahkan kepada nama, yang isinya nanti adalah nama. Kemudian self argumen wajib dari konstruktor yang mengarahkan kepada atribut alamat yang isinya nanti adalah alamat ini. Kemudian self dan atribut dari kelas pegawai yang ketiga yaitu gaji yang isinya adalah gaji, atau komentar atau argumen dari
konstruktor yang berikutnya, yang terakhir. Kemudian show detail, kita memerlukan sebuah fungsi pendeklarasian fungsi, yaitu dengan nama fungsinya adalah show detail, dan memiliki satu buah argumen wajib, yaitu self. Mencetak pernyataan, keterangan detail pegawai, kemudian dicetak lagi nama, dicetak lagi alamat, dicetak lagi gaji. Tapi ketika dicetak nama, maka nama itu akan diarahkan kepada nilai dari nama, yaitu self titik nama. Siapa self titik nama? Yaitu ini, self titik nama sama dengan nama. Berarti self ketika dicetak nama ini akan mengarahkan pada konstruktor self nama, dan nilai dari self nama adalah nama argumen ini. Kemudian berikutnya mencetak alamat. Mencetak alamat, pernyataan alamat, kemudian akan diarahkan kepada self alamat, yang mana alamat di sini adalah argumen atau komentar yang kedua atau yang ketiga ini. Self alamat sama dengan alamat, yaitu alamat di sini. Berikutnya adalah print gaji, self gaji yang mengarahkan kepada gaji. Setelah itu kita ciptakan sebuah objek baru, PGW sama dengan pegawai. PGW ini merupakan alias, nama alias dari pegawai. Ketika kita panggil PGW, maka PGW akan menginisialisasikan, akan mengartikan, atau akan mengarah kepada kelas pegawai. Ketika kita PGW sama dengan tuliskan, ketika kita mendeklarasikan sebuah objek, ini namanya objek, dengan aliasnya adalah pegawai, maka dia akan langsung menerjemahkan bahwa PGW adalah pegawai, kelasnya pegawai, dan memiliki nilai updatean atau nilai pembaruan. Nilai pembaruannya itu nama, alamat, dan gaji. Sebagaimana konstruktor ini terdiri dari nama, alamat, dan gaji, dan juga atributnya terdiri nama, alamat, dan gaji. Gajinya adalah 0, tetapi ketika diupdate gajinya 500, maka 0 ini tidak akan dieksekusi atau tidak akan dihiraukan, melainkan yang akan dicetak adalah 500.000. Kemudian print mengakses atribut kelas melalui fungsi anggota kelas. Melalui fungsi anggota kelas. Fungsi anggota kelasnya siapa? Anggota kelasnya adalah atribut nama, alamat, dan gaji. Dan yang akan dicetak hanya variabel publik saja. Yang akan dicetak hanya variabel publik saja. Siapa yang variabel publik di sini? Variabel publik di sini adalah nama. Kenapa? Karena nama tidak diawali dengan double underscore di depannya. Maka yang dicetak adalah nama. Alamat dan gaji tidak dicetak, tetapi alamat dan gaji ini, nilai alamat dan gaji ini sudah diperbarui dari argumen objek yang kita ciptakan, yaitu Desi Permatasari, namanya, Mataram alamatnya, dan gajinya 500.000. Nah, kode ini kita akan jalankan dulu. Save, kita save. Kalau kita menggunakan Python 3, maka menggunakan buka kurung dan tutup kurung yang setiap diapit oleh tanda petik diawali dan diakhiri dengan tutup kurung, buka dan tutup. Nah, ini yang akan dicetak atau dikeluarkan hasilnya. Tetapi kalau kita melakukan modifikasi terhadap kode program tadi, misalkan ini kita tambahkan untuk memanggil alamat, misalkan ya, memanggil alamat, dan ini memanggil gaji, maka sintaknya akan error. Kenapa error? Karena ini private. Private ini tidak bisa diakses oleh objek, tidak bisa diakses oleh objek pegawai, karena sifatnya private, sendiri, bukan umum. Nah, kalau misalkan kita simpan dulu, dan kita tutup kode programnya, dan kita jalankan kembali, maka keluarannya adalah seperti ini.
atribut error pegawai objek has no attribute alamat underscore alamat, dan juga ini sama, alamat tidak akan dikenali. Maka kita perlu rubah kembali, kembalikan kodenya seperti di awal tadi. Disimpan, tutup, dan jalankan. Demikianlah tutorial penjelasan contoh pertama tentang enkapsulasi, penerapan atau implementasi dari contoh variabel atribut, variabel private dan variabel public. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan diisi pada kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.